Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Komunikasi Nir Kekerasan. Kali ini kita sudah berada di pertemuan ke-6 atau pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Jadi ini terakhir saya memberikan materi, nanti setelah UTS gantian kalian yang berdiskusi presentasi satu sama lain. Pertemuan ke-6 ini kita akan membahas Bina Damai dan gerakan-gerakan politik nir kekerasan. Tapi sebelumnya jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Baik, pada materi kali ini, Bina Damai dan gerakan-gerakan politik nir kekerasan, kita akan fokus pada satu kasus, pada satu fenomena, yaitu tentang fenomena intifada yang ada di Palestina, yaitu gerakan perlawanan dari rakyat Palestina yang menggunakan prinsip-prinsip nir kekerasan untuk melawan okupasi atau penjajahan oleh orang Israel. Baik, yang pertama, latar belakangnya dulu. Jadi sebelum adanya gerakan intifada ini sebenarnya sudah ada organisasi pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization (PLO) gitu ya, yang didirikan oleh Yasser Arafat, salah satu tokoh terkenal dalam perlawanan di Palestina. Tapi PLO ini juga tidak semulus yang dibayangkan. Bahkan PLO ini ternyata berjuang sendiri. Ada kelompok-kelompok lain di luar PLO itu yang juga ingin melakukan perlawanan tapi dengan cara yang berbeda. Nah, kita mengenal ada namanya Hamas, ada Fatah, dan PLO ini. PLO ini sifatnya ya benar-benar ingin Palestina merdeka sepenuhnya dengan berbagai cara, baik itu kekerasan maupun jalur diplomasi politik. Kalau Hamas, ideologinya ya Islam yang militan, yang melawan dengan kekerasan. Kalau Fatah itu dengan lebih nasionalis, dia lebih demokratis dan lebih politik, tidak memakai unsur kekerasan. Jadi Hamas sama Fatah ini sering tidak klop. Tapi kalau Fatah sama PLO ini sering klop. Kemudian ketidakacuhan Arab terhadap situasi Palestina. Arab di sini maksudnya adalah bangsa-bangsa Arab, tidak khusus Arab Saudi saja. Di mana bangsa-bangsa Arab sendiri tidak semuanya mendukung Palestina, ataupun kalau mendukung pun hanya sekedar pasif saja, tidak mengintervensi langsung. Memang ada beberapa negara yang melakukan intervensi langsung seperti Hizbullah atau Mesir juga pernah membantu perlawanan, tapi rata-rata hanya pasif saja, tidak memberikan bantuan langsung. Kemudian melemahnya PLO yang terjadi ketika AS menyalurkan dana pembangunan lewat Yordania dan Israel. Nah, karena Amerika mensuplai dananya enggak lewat PLO, tapi malah lewat Yordania dan lewat Israel untuk membangun Palestina, akhirnya PLO yang makin lemah. Nah, karena PLO ini ya salah satunya memanfaatkan bantuan dari luar, dari internasional, baik dari negara asing maupun dari PBB gitu. Kemudian memburuknya kondisi ekonomi karena ya selain tidak ada bantuan, kemudian negara Palestina juga diblokade oleh Israel, tidak mudah mendapat atau mengirim bantuan, tingkat pengangguran yang tinggi, orang-orang pintar, cendekiawan di Palestina ya cuma sekedar pintar saja, tapi nggak bisa berbuat banyak karena memang nggak ada dananya, nggak ada pekerjaannya. Kemudian kebangkitan gerakan Islam yang dimotori revolusi Islam di negara Iran yang berhasil melengsarkan presidennya Pahlavi siapa itu, kemudian berganti menjadi negara Islam Iran. Nah, kemudian ternyata di dunia internasional pun Palestina tidak menjadi topik utama ketika Presiden
Amerika dengan Presiden Uni Soviet ya, Gorbachev sama Kevin Reagan gitu ya, tidak membahas Palestina sama sekali, yang berarti Palestina itu nggak penting. Padahal itu dua negara besar pada waktu itu. Uni Soviet masih besar, belum pecah seperti sekarang. Amerika Serikat juga kekuatan dunia. Tapi nggak ada yang peduli sama Palestina. Kemudian dari orang Palestina sendiri yang memang bosan atau tidak betah hidup di bawah kekuasaan atau peraturan dari negara Yahudi Israel. Nah, kemudian apa saja yang dilakukan oleh Intifada itu ya menggunakan prinsip-prinsip yang non kekerasan atau tidak kekerasan, tidak menggunakan perlawanan fisik gitu ya, tapi mereka melakukan banyak hal, misalnya di pendidikan, mereka membangun sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, mereka juga memberikan beasiswa bagi pelajar-pelajar yang tidak mampu, memberikan beasiswa bagi orang anak-anak yatim untuk mengenyang pendidikan, juga menjalin relasi dengan universitas di luar Palestina untuk mengirimkan mahasiswanya. Seperti saya dulu ketika S1 di psikologi UGM itu, ternyata UGM itu memberikan setiap tahunnya itu ada belasan beasiswa untuk orang Palestina. Gratis kuliah, gratis biaya hidup, boleh S1, S2, S3. Dan saya juga sempat ketemu 2 orang Palestina yang kuliah di psikologi. Nah, itu mereka kuliah sampai S3 seperti itu. Kemudian kesehatan, mereka membangun rumah sakit, membangun klinik, kemudian juga mendatangkan dokter-dokter atau relawan-relawan di bidang kesehatan dari luar negeri untuk membantu pemulihan kesehatan di Palestina. Kemudian vokasional, mereka mendidik keterampilan-keterampilan atau skill-skill untuk bekerja, untuk bertahan hidup, baik itu pelatihan di dalam negeri maupun dikirim ke luar negeri untuk kemudian kembali ke Palestina untuk melakukan atau menyalurkan keahliannya. Kemudian pembukaan lapangan kerja, baik itu mereka membuka sendiri lapangan kerja dari orang-orang yang memiliki modal atau mendatangkan pemilik modal untuk datang ke Palestina menginvestasikan modal ke Palestina untuk membuka lapangan kerja, itu juga ada. Jadi hal-hal inilah yang dilakukan oleh rakyat Palestina dalam gerakan perlawanan intifada yang di luar Hamas dan di luar Fatah maupun PLO tadi. Kalau Hamas kekerasan, Fatah itu politik, PLO itu dua-duanya dipakai. Nah, kalau intifada itu enggak, lebih banyak terjun ke masyarakat, perlawannya itu dengan cara tadi kekerasan gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang perlawanan itu dari teorinya resistensi perlawanan, teorinya James Scott. Jadi James Scott ini di bukunya tentang resistensi itu dia membahas tentang perlawanan yang dilakukan oleh para petani, para tukang kebun di Malaysia kalau salah, ketika menghadapi kesewenang-wenangan para pemilik tanah atau landlord gitu ya. Jadi kan di Malaysia itu banyak orang-orang yang petani atau tukang kebun itu ya bekerja itu di lahannya orang, tidak di lahan sendiri. Karena di lahan orang ya akhirnya mereka nggak bisa berbuat banyak karena ikut apa kata pemilik tanah sebagai pemilik modal. Nah, di sini si pemilik tanah atau pemilik modal atau juga pemilik pemegang kebijakan di atas itu dijuluki sebagai superordinat. Kalau istilahnya James Scott itu adalah superordinat. Kalau yang para petaninya, para orang-orang yang di bawah itu namanya subordinat. Nah, itu nanti di poin 2 itu ada subordinat dan superordinat. Ya. Yang pertama dulu, gerakan perlawanan yang kelihatannya spontan itu memiliki asal-usul dan penguatannya dalam bentuk perlawanan sehari-hari yang bersifat lokal, tak terucap, dan praktis. Jadi gerakan intifada ini adalah gerakan-gerakan yang kurang terorganisir ya, karena lahir dari
kegelisahan, lahir dari apa namanya, ketidaksukaan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Hamas dan Fatah, kemudian karena ideologi yang sudah mendarah daging, akhirnya muncullah gerakan perlawanan ini yang tidak terorganisir. Karena kalau terorganisir, kalau diadakan sebuah struktur atau organisasi yang spesifik, khawatirnya nanti akan menjurus menjadi seperti Hamas dan Fatah yang akhirnya mau nggak mau kalau nggak menggunakan kekerasan ya menggunakan politik seperti itu. Akhirnya mau nggak mau harus bekerja sama dengan pihak-pihak asing yang belum tentu tahu permasalahan yang ada di Palestina yang juga mungkin tidak diinginkan oleh orang Palestina itu sendiri. Nah, kemudian yang dilakukan pun ya apa yang bisa mereka lakukan, bukan hal-hal yang muluk-muluk seperti itu. Yang bisa mereka lakukan ya misalnya mereka punya harta berlebih ya, mereka ngasih beasiswa, ngasih pekerjaan dan sebagainya. Tidak muluk-muluk misalnya harus mendapatkan pengakuan dunia internasional, enggak. Tidak harus muluk-muluk mengusir Israel, Yahudi, enggak. Mereka yang penting bagaimana apa namanya, mereka tidak pasrah gitu. Mereka dilihat oleh pihak internasional atau pihak penjajah itu mereka tidak pasrah bahwa mereka tuh punya perlawanan. Mereka punya perlawanan meskipun perlawanannya dengan cara yang tanpa kekerasan, dengan cara membangun sekolah tadi, membangun madrasah, rumah sakit dan sebagainya itu bentuk perlawanan. Karena kalau diem-diem aja mengikuti apa yang disuruh oleh superordinan atau pihak penjajah atau Yahudi Israel, ya mereka kelihatan bahwa mereka ternyata menerima penjajahan, padahal tidak. Seperti itu. Nah, karena itu perlawanan intifada ini pun setiap daerah di Palestina juga mungkin berbeda-beda. Ada daerah yang fokusnya di kesehatan, ada yang fokusnya di pendidikan dan sebagainya karena sifatnya lokal sesuai dengan kultur yang ada di setiap daerah itu. Nah, jadi perlawanan ini sesuai apa ya, tidak muluk-muluk lah, sesuai dengan kemampuannya dan tidak menggunakan senjata. Saya jadi ingat di Jogja itu ada klub sepak bola namanya PSS Sleman. PSS Sleman itu punya fans namanya Slemania. Slemania ini kalau tanding dengan tim-tim tertentu, lawan tim tertentu, misalnya lawan Jogja, lawan PSIM, biasanya bentrok, perang, tawuran. Tapi ternyata ada golongan fans PSS Sleman ini yang tidak suka kayak gitu. Mereka inginnya ya menikmati sepak bola dengan indah, dengan damai seperti itu. Akhirnya mereka berkelompok sendiri, mendirikan kelompok fans sendiri namanya Brigata Kurvasud, yang mereka fokus mendukung tim mereka PSS Sleman dengan koreo-koreo yang menarik, pernah menjadi fans terbaik se-Asia atau apa itu. Itu Brigata Kurvasud, karena bisa nyari di YouTube, koreonya bagus-bagus. Itu Brigata Kurvasud itu juga lahir karena kegelisahan mereka sama sesama fans PSS Sleman yang tawuran, yang suka konflik seperti itu. Kenapa enggak kita tuh mensupport PSS itu dengan yang elegan, yang indah, dilihat oleh orang-orang bagus seperti itu. Itu teori resistance James Scott yang pertama, bahwa perlawanan itu lahir dalam konteks yang lebih lokal dan sehari-hari dan praktis seperti itu, tidak muluk-muluk. Kemudian yang kedua, perlawanan itu sebagai tindakan atau non-tindakan apapun itu yang dilakukan oleh anggota atau non-anggota suatu golongan subordinat, dalam hal ini adalah rakyat Palestina ya yang terjajah, yang ditujukan untuk meredam atau menyangkal klaim-klaim, misalnya kayak biaya sewa, pajak. Misalnya kalau penjajah kan pasti menetapkan aturan-aturan tertentu. Misalnya di Palestina tuh ada jadwal tertentu, nggak boleh setiap saat sholat di Masjidil Aqsa, dan bahkan kadang ditutup dan sebagainya, yang dibebankan kepada golongan tersebut oleh golongan superordinan. Nah, jadi
eh, tujuan dari perlawanan ini adalah untuk menolak ya atau mengurangi beban-beban yang di- ditujukan oleh subordinan. Jadi subordinan ini ya mereka tidak 100% pengen superordinannya pergi atau hilang, enggak. Seperti kasusnya tadi tukang petani, tukang kebun yang ada di Malaysia. Mereka bekerja di eh, tanahnya orang, ya mereka nggak mungkin dong mengusir si pemilik tanah. Pemilik tanah itu yang punya tanah, nggak mungkin. Tapi mereka berusaha gimana supaya beban bekerja mereka berkurang atau gaji mereka ya tidak pelit-pelit amat seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh Intifada ini juga sama seperti itu. Kalau Hamas sama Fatah kan beda lagi tujuannya. Kalau Hamas memang benar-benar pengen Palestina merdeka, Israel pergi. Kalau Fatah beda lagi, mungkin diplomasi dengan dua negara atau apa. Kalau ini enggak, ini ya minimal mereka tuh diberikan hak-hak mereka. Orang-orang Palestina bisa beribadah dengan lancar, yang pengen sekolah bisa sekolah, yang pengen kerja bisa kerja, yang pengen apa namanya sehat bisa sehat, yang pengen berdagang bisa berdagang, pengen melakukan aktivitas dengan normal seperti itu, tidak terbebani dengan pajak yang semena-mena, tidak terbebani nggak bisa bebas ke Masjidil Aqsa dan sebagainya. Nah ini sebenarnya hal-hal simpel yang pengen diraih oleh gerakan Intifada seperti itu. Nah tapi kalau kita lihat di berita-berita itu banyak foto-foto perlawanan di Palestina itu dengan menggunakan ketapel atau bahasa Jawanya pelintang gitu ya, melempari batu dan sebagainya. Nah, ini termasuk kekerasan apa bukan? Nah, ini juga ternyata ambigu ya. Ambigu menurut di buku ini termasuk hal yang ambigu. Kenapa? Satu, melempar batu pun kalau dibandingkan dengan orang Israel yang menggunakan senjata lengkap, itu kan sebenarnya tidak apple to apple ya, tidak sebanding. Tidak sebanding. Jadi apakah melempar batu itu disebut sebagai kekerasan atau tidak itu juga ambigu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata banyak juga orang-orang Palestina yang ikut gerakan Intifada ini yang memang tidak setuju dengan melempari batu atau menggunakan ketapel tadi. Mereka ya kalau ingin melakukan perlawanan dengan cara protes, dengan cara demo, dengan cara mengumpulkan massa dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang memanas atau membesar konfliknya itu bisa jadi itu ada apa namanya ada penyusup seperti itu. Dan kalau dikembangkan lagi banyak juga aksi-aksi yang Intifada disusupi kekerasan selain melempar batu atau menggunakan ketapel, misalnya dengan cara membajak bis itu biasanya ada, kemudian menggunakan warga sebagai tameng atau sebagai perisai. Misalnya ada kelompok Hamas mau menyerang Israel, mereka mau bertahannya dengan cara mengumpulkan atau bersembunyi di balik kerumunan orang-orang warga sipil seperti itu. Nah, itu jadi gerakan-gerakan Intifada ini yang lebih merakyat di kalangan warga Palestina ya sudah menjadi makanan empuk selain bagi Israel, Yahudi yang merasa wah mereka melawan dengan cara yang lebih humanis. Israel atau si penjajah ini kan juga tentu nggak terlalu ketakutan. Tapi ternyata Hamas juga memanfaatkan itu dengan cara menggunakan sebagai perisai tadi karena terlihat inosen, terlihat polos, sehingga membuat warga internasional apalagi penjajah itu juga agak sungkan kalau menyerang warga Palestina yang intifada seperti itu. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Oh, belum masih ada lagi. Nah, ini pola-pola dari kekerasan intifada itu adalah dari kerjasama ekonomi. Jadi mereka masih kurang dalam bentuk kerjasama yang lebih bilateral,
dalam dalam aspek ekonomi dan sosial maupun politik, karena mereka dilakukan secara lokal ya, tidak terorganisir secara global. Dan tadi kalau ada perlawanan, mentok itu ya protes atau dengan cara persuasi membujuk, nggak sampai melawan dengan cara senjata atau kekerasan atau semacamnya. Nah, jadi kemudian dimunculkanlah komite-komite bersama sebagai bentuk perlawanan yang lebih solid. Ada komite kesehatan, ada komite pemberdayaan keluarga, ada komite wanita, dan sebagainya, supaya perlawanan itu lebih fokus, sehingga antar lokal-lokal, antar daerah-daerah itu bisa satu visi seperti itu. Tapi tetap tidak menggunakan prinsip-prinsip kekerasan. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.